Pada suatu malam, Jack yang tak bisa tidur meminta sang ayah untuk membacakan sebuah dongeng dari buku peninggalan ibunya. Buku itu berisi dongeng tentang para biarawan yang mencoba mencari Tuhan. Mereka menggunakan biji kacang lalu memantrainya sehingga biji tersebut bisa tumbuh dengan cepat dan menjulang tinggi ke langit. Para biarawan itu lalu memanjat pohon kacang dan sampai di tempat yang mereka kira itu adalah pintu surga. Ternyata tempat itu adalah dataran melayang yang bernama Gantua, rumah para raksasa yang jahat. Setelah menjatuhkan para biarawan, para raksasa itu turun dan langsung menjarah semua harta benda kerajaan. Bukan hanya itu, mereka juga memakan manusia karena menurut mereka rasa daging dan tulang manusia sangatlah enak. Lalu di malam yang sama tapi di tempat yang berbeda, ada seorang gadis yang diceritakan dongeng biji kacang ajaib oleh ibunya. Dia bernama Isabel. Dalam dongeng tersebut, raja mereka yang bernama King Eric menyuruh para biarawan untuk membuat mahkota sihir menggunakan jantung raksasa yang berhasil mereka kalahkan. Dan ketika mahkota itu selesai dibuat, lalu dipakai oleh King Eric, seketika para raksasa pun menjadi tunduk kepadanya. King Eric lalu menyuruh para raksasa untuk kembali ke rumahnya, kemudian menyuruh para biarawan untuk menebang pohon kacang sehingga kedamaian dapat kembali lagi. Sisa biji ajaib lalu disimpan dengan aman oleh raja, bahkan ketika dirinya wafat, biji dan mahkota ikut bersamanya. Tapi seiring waktu berjalan, sejarah itu menjadi legenda dan legenda sekarang berubah menjadi mitos, di mana hanya segelintir orang saja yang menganggap jika cerita itu benar-benar nyata. Setelah selesai membacakan dongeng, ayah pun menyuruh Jack untuk tidur, sedangkan Isabel yang ternyata dia adalah seorang putri kerajaan Cloister, bertanya tentang sosok King Eric kepada ibunya. Ibu pun berkata jika Isabel adalah keturunan langsungnya King Eric. Dia juga berharap suatu saat nanti Isabel bisa menjadi ratu yang membuat dunia menjadi lebih baik. 10 tahun kemudian, Jack pun tumbuh menjadi lelaki dewasa yang tampan. Tapi sekarang dia hanya tinggal bersama dengan pamannya karena sang ayah sudah meninggal dunia. Hari itu Jack berencana pergi ke kota kerajaan untuk menjual kuda kesayangannya, dan sang paman menyuruh Jack untuk segera kembali setelah selesai menjual. Sesampainya di sana, Jack langsung menawarkan kuda dan gerobaknya kepada orang-orang. Tapi karena tertarik dengan sebuah pertunjukan, Jack memilih untuk melihatnya dan meninggalkan kudanya di depan. Ketika dirinya sedang menikmati pertunjukan, tidak sengaja Jack melihat seorang perempuan cantik yang sedang digoda oleh para lelaki bangkotan. Karena kasihan dan jiwa pahlawannya bergejolak, Jack pun berusaha untuk menolong wanita tersebut. Tapi ketika Jack mencoba untuk mengancam mereka, tiba-tiba semua orang ketakutan dan berlutut. Ternyata tepat di belakang Jack ada sekumpulan prajurit kerajaan yang datang untuk menjemput Putri Isabel alias wanita yang Jack selamatkan tadi. Mengetahui itu, sontak Jack pun langsung berlutut juga. Di saat itu, Jack deg-degan sekaligus senang karena tidak percaya bisa bertemu dengan putri kerajaan. Tapi sialnya, baru saja ditinggal sebentar, gerobaknya sudah diambil orang. Di kerajaan sendiri terlihat Roderick, orang kepercayaan raja sekaligus calon suaminya Isabel. Dia terlihat menuju ke suatu ruangan ditemani dengan pengawalnya yang bernama Wick. Lalu di tengah jalan mereka tidak sengaja berpapasan dengan seorang biarawan kerajaan yang terlihat sangat buru-buru. Awalnya Roderick biasa-biasa saja melihatnya. Tapi ketika dia menemukan ruangan pribadinya sudah hancur berantakan, Roderick pun menjadi panik. Dirinya lalu langsung mengecek sebuah buku, tapi sialnya bagian tengah buku itu sudah dirobek-robek. Tapi dia bisa sedikit tenang ketika mahkota sihir peninggalan King Eric yang memang nyata masih tersimpan di pot tanaman. Roderick pun dengan cepat menyuruh Wick untuk menutup gerbang dan mencari si biarawan sampai dapat. Di luar sana, si biarawan sudah sangat ketakutan dan bingung harus apa karena gerbang sekarang sudah ditutup. Melihat ada Jack sedang berusaha menjual kudanya, si biarawan berkata ingin membelinya. Tapi karena dia tak membawa uang, si biarawan meminta Jack untuk mengizinkannya menunggangi kuda tersebut terlebih dahulu. Dia lalu diberi biji kacang untuk jaminan. Jack juga disuruh untuk menyerahkan kacang itu kepada seseorang bernama Pavin di biara nanti, sedangkan dirinya akan mengurusi hal lain.
Jack yang percaya jika biarawan adalah orang yang jujur pun setuju dengan hal itu dan membiarkan si biarawan pergi sendirian. Tapi sialnya, si biarawan yang sudah berusaha untuk kabur malah terkepung dan akhirnya tertangkap. Sedangkan Jack sendiri yang sudah pulang ke rumah kena omelan pamannya karena dia dengan bodohnya menukar kuda dengan sekantung kecil biji kacang. Paman yang tidak bisa menahan emosinya lagi pun langsung menggebrak meja dan membuat biji-biji kacang berjatuhan sampai satu biji kacang jatuh tanpa sepengetahuan Jack. Lalu karena tidak ada pilihan lain, paman pun berencana akan menjual barang-barang milik Jack dan menjualnya di kota untuk mendapatkan uang. Di sisi lain, Putri Isabel yang merasa terkekang datang menemui raja untuk bertanya kenapa dirinya tidak pernah diberi kebebasan. Ditambah kenapa Isabel harus menikahi Roderick yang usianya terpaut jauh darinya. Lalu dengan sangat bijaknya, sang raja menjawab, jika semenjak kepergian istrinya, dia ingin sekali menjaga putrinya dengan baik dan tidak ingin hal buruk terjadi kepada Isabel. Tapi sayangnya raja tidak memiliki jawaban pasti kenapa Isabel harus menikah dengan Roderick, sehingga membuat Isabel kesal dan berniat kabur malam itu juga. Sementara di tempat lain, Roderick menginterogasi si biarawan dan menyuruh orang itu untuk memberitahu di mana biji kacang ajaib disimpan. Tapi si biarawan yang tahu jika Roderick punya rencana jahat pun menolak untuk memberitahu, sehingga membuat dirinya mati terbunuh saat itu juga. Kemudian sesuai arahan Pak Sutradara, Isabel yang kabur dan tersesat datang ke rumah Jack untuk berteduh. Jack yang kasihan pun mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Awalnya Jack belum sadar jika yang datang adalah seorang tuan putri, tapi setelah cukup lama berbincang-bincang membicarakan dongeng masa kecil mereka yang sama, akhirnya Jack pun sadar jika wanita itu adalah Putri Isabel. Sontak Jack pun berlutut memberi hormat, tapi Isabel yang rendah hati itu menyuruh Jack untuk bangun dan memanggilnya dengan sebutan Isabel saja. Karena hujan malam itu sangat lebat, biji kaca yang terjatuh tidak sengaja terkena air yang kemudian membuat si isi rumah bergetar dan tiba-tiba pohon kacang tumbuh menjadi sangat besar di tengah-tengah rumah Jack. Jack terlempar keluar sedangkan Isabel terjebak di dalam. Tidak ingin Isabel celaka, Jack pun berusaha naik untuk menyelamatkannya. Tapi ketika pintu terbuka, dia malah terpeleset lalu jatuh dan pingsan. Singkat cerita, keesokan harinya, Jack yang terbangun kaget karena sudah ada raja dan para prajurit datang menemuinya. Mereka mencurigai Jack karena tidak sengaja membawa gelang milik Tuan Putri ketika semalam ingin menolongnya. Jack yang tidak mau dituduh sebagai pencuri pun berusaha menjelaskan kepada raja jika semalam Isabel datang ke rumahnya karena ingin berlindung dari hujan. Tapi secara tiba-tiba muncul pohon kacang raksasa sehingga membuat rumah dengan Isabel yang ada di dalamnya terbawa jauh ke langit. Mendengar itu, raja pun menyuruh pengawalnya untuk menyiapkan pasukan yang akan pergi mencari Putri Isabel. Jack juga kemudian mengajukan dirinya sebagai sukarelawan karena merasa dia adalah saksi dari terjadinya peristiwa tersebut. Singkatnya, semua prajurit dan juga Jack pun memanjat pohon kacang yang sangat besar itu. Tapi di tengah perjalanan, Elmond memperingatkan Jack untuk tidak mengharapkan apapun setelah Tuan Putri diselamatkan. Apalagi berharap bisa memikat hatinya, karena dalam hukum kerajaan, Tuan Putri dilarang menikah dengan pria biasa. Perjalanan masih terus berlanjut hingga malam hari. Di tengah hujan lebat malam itu, tiba-tiba salah satu prajurit tersambar petir hingga membuatnya jatuh dan menarik dua prajurit lain. Roderick yang tidak mau menahan beban lebih lama pun menyuruh Wick untuk memotong tali dan membiarkan 3 orang di bawah jatuh. Tapi liciknya dia malah berbohong kepada Elmond dengan mengatakan jika mereka jatuh karena talinya terputus. Tidak terasa pagi pun tiba dan mereka berhasil mencapai puncak di mana rumah Jack berada. Tapi setelah dicek ternyata Isabel sudah tidak ada di sana dan dipastikan Isabel sengaja keluar untuk mencari petualangan. Di sini mereka bingung kok ada daratan di atas langit.
Padahal tanpa mereka tahu jika tempat tersebut adalah Gantua, rumah para raksasa. Setelah membagi bekal makanan, Elman dan prajurit lain jalan lebih dulu, sedangkan Roderick dan Wick mencegah Jack karena ingin meminta sisa kacang ajaibnya. Awalnya Jack enggan untuk memberikannya, tapi karena tidak ingin celaka, dirinya pun terpaksa memberikan biji tersebut kepada Roderick. Namun tanpa sepengetahuan mereka, biji yang sengaja ia sisakan satu segera Jack sembunyikan di liontin kalungnya. Ketika pencarian dimulai, Elman tak sengaja menemukan tanda di pohon yang mungkin dibuat oleh Isabel untuk membantu dirinya pulang. Tapi ketika menemukan tanda lain dan buku dongeng milik Jack tergeletak tak jauh dari sana, Jack yakin jika sudah ada sesuatu yang besar telah menarik Isabel. Terlihat juga ranting-ranting pohon rusak sehingga dugaan Jack mungkin benar. Elman yang percaya dengan Jack pun mulai membagi tim di mana si botak, Roderick, dan Wick akan mencari di tempat yang lebih tinggi, sedangkan Elman, Crowl, dan Jack akan menyusuri jalan tersebut. Lagi-lagi turun hujan lebat, tapi tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah tempat di mana ada begitu banyak domba di sana. Elman yang lapar lalu mengajak dua rekannya untuk menangkap domba-domba tersebut, tapi sialnya Crowl dan Jack malah terkena jebakan. Dengan cepat, Elman pun berusaha menolong Crowl dan Jack, dan ketika mereka berhasil diselamatkan, datang raksasa menyeramkan yang membuat mereka segera pergi untuk bersembunyi. Jack yang memilih bersembunyi di dalam air pun tampak takjub, tapi dia ketakutan ketika melihat raksasa yang ia dengar dari dongeng benar-benar nyata ada di hadapannya. Lalu ketika raksasa akan melahap dombanya, ia mencium bau manusia yang berasal dari Crowl. Seketika itu juga Crowl pun kabur, tapi sayangnya dia harus pingsan saat ditampol oleh raksasa tersebut. Begitu juga dengan Elman yang berusaha menolong Crowl. Mereka berdua lalu dibawa oleh raksasa itu, sedangkan Jack mengikutinya dari belakang. Sementara itu di tempat lain, Roderick dan timnya tiba di sisi tebing. Karena tidak menemukan apapun di sana, si botak pun memutuskan untuk mencari jalan lain. Tapi tiba-tiba Roderick berteriak jika di bawah sana ada Putri Isabel. Si botak yang kaget pun segera kembali lagi, tapi ternyata itu hanyalah akal-akalan Roderick yang ingin melenyapkannya. Namun tiba-tiba raksasa itu langsung memakan Wick dan kemudian berniat memakan Roderick juga. Tapi dengan cepat Roderick mengambil sesuatu dari tasnya yang ternyata benda itu adalah mahkota sihir. Kembali lagi ke Jack yang sudah sampai di suatu tempat yang ia yakini sebagai tempat tinggal para raksasa. Dan benar, di dalam sana memang terdapat Isabel yang ketakutan karena harus berhadapan langsung dengan pemimpinnya yaitu Fallon. Tercium dari baunya, Fallon mengetahui kalau Isabel adalah keturunan asli dari King Eric. Di sana dia menyuruh Isabel untuk memberitahu di mana orang-orang yang lain karena dia ingin sekali membalaskan dendamnya kepada semua keturunan Eric. Tapi karena Isabel tidak mau menjawab, Fallon lalu kembali bertanya tentang manusia yang lain kepada Crowl. Tapi dia malah disepelekan sehingga Fallon yang marah langsung memakan Crowl saat itu juga. Setelah itu, Fallon kembali bertanya kepada Elman dan kalau Elman tidak mau menjawab, dirinya akan memakan Putri Isabel. Di tengah keributan lalu datang dua raksasa yang datang bersama dengan Roderick yang telah memakai mahkota sihir. Sontak semua raksasa termasuk Fallon pun menjadi tunduk kepada Roderick. Ya karena memang mahkota sihir itu kan terbuat dari jantung raksasa, sehingga siapapun yang memakainya dia bisa mengendalikan para raksasa. Lower. Bukannya menolong Isabel dan yang lain, Roderick yang edan ini malah berencana mengendalikan para raksasa untuk menguasai dunia termasuk kerajaan Cloister. Dengan sombongnya, Roderick berkata jika malam nanti mereka akan berpesta, tapi keesokan harinya perang melawan manusia akan dimulai. Di luar terlihat Jack sedang berusaha masuk, tapi karena takut ketahuan dia pun mengendap-endap sampai tidak sengaja masuk ke ruang harta karun dan lanjut tiba di dapur.
Di sana, Jack melihat seorang koki raksasa sedang membuat makanan dengan almond sebagai bahan makanannya. Sepertinya dia ingin membuat kebab almond. Jack yang memiliki kesempatan lalu berusaha menolong almond, tapi karena waktunya tak cukup, dirinya pun hanya memberikan pisau kepadanya dan melakukan rencana yang lain. Di saat almond berusaha melepaskan dirinya sendiri, Jack naik ke atap dan bersiap menancapkan pisau karena raksasa tersebut hampir menjadikan Isabel sebagai bahan makanan. Raksasa yang kesakitan pun berontak ke sana kemari, tapi ketika dia menghantam ke tembok dan pisaunya menembus dadanya, si raksasa pun mati seketika. Jauh di bawah sana terlihat orang-orang sedang menikmati pasar dadakan. Lalu di sisi lain, jenderal menghadap kepada raja yang sedang resah. Dia bingung antara pohonnya ditebang atau tidak. Itu karena dia takut jika mitos tentang para raksasa memanglah nyata. Sedangkan di hutan, Jack sedang berusaha mengobati luka yang ada di tangan Putri Isabel. Dan disinilah benih-benih cinta mereka mulai tumbuh. Wow! Tapi sialnya ketika mereka akan pergi turun, di pintu masuk sudah ada raksasa Kribo yang disuruh Rodrik untuk berjaga. Jack yang tidak kehilangan ide pun memutuskan untuk memasukkan sarang tawon ke helm si raksasa. Dibantu oleh Elmen, Jack memasukkan sarang tawon ketika si raksasa masih tertidur pulas. Dan ternyata rencana tersebut berhasil. Si raksasa bahkan terjatuh karena saking takutnya disengat lagi. Ketika mereka akan turun, Elmen menyuruh Isabel dan Jack untuk duluan, sedangkan dia akan menghentikan Rodrik. Awalnya Isabel menolak karena takut Elmen kenapa-napa, tapi dia harus melakukan hal tersebut dan merebut mahkotanya sebelum dunia hancur. Sebelum pergi, Elmen memberikan penghormatan kepada Jack dengan mengajaknya bergabung sebagai anggota prajurit kerajaan. Setelah itu, dia langsung kembali ke kastil para raksasa. Di bawah, ketika para biarawan sedang berdoa, raksasa jatuh tepat di depan mereka. Yang membuat raja akhirnya menyuruh para prajurit untuk menebang pohon kacang, tanpa ia tahu jika putrinya sekarang sedang berusaha untuk turun. Singkatnya, ketika pagi tiba, Elmen yang bersembunyi melihat para raksasa dan juga Rodrik bersiap untuk turun ke bawah. Lalu ketika Rodrik berencana untuk menaburkan biji kacang agar dirinya bisa turun, Elmen datang menyerang dan keduanya pun lanjut bertarung di pintu masuk. Di sini Elmen hampir terjatuh, tapi ternyata dia mampu menyerang balik dan lanjut menusuk jantung Rodrik sampai tewas. Sialnya, ketika dia akan mengambil mahkota sihir, Elmen keduluan Velen yang kemudian mahkota itu pun dipakai di jari Velen sehingga para raksasa tunduk kepadanya. Sementara di bawah, akhirnya pohon berhasil ditebang. Elmen yang melihat itu pun langsung meraih pohonnya agar dia bisa ikut jatuh ke bawah, begitu juga dengan Isabel dan Jack. Tapi Jack yang tidak mungkin membiarkan Isabel celaka dengan cerdiknya mengayun hingga terjatuh tepat di atas jerami. Akhirnya Isabel pun bisa bertemu dengan raja. Dia juga mengatakan jika Rodrik telah berkhianat dan yang telah menyelamatkannya adalah Jack. Mendengar itu, raja berterima kasih kepada Jack dan sebagai imbalannya ia memberikan uang yang sangat banyak. Sebelum Isabel kembali ke kerajaan, Jack memberikan buku dongeng miliknya sebagai kenang-kenangan, sedangkan dirinya sendiri akan pulang. Tapi ketika tiba di lokasi rumahnya yang sudah rusak dan bertemu lagi dengan kudanya yang pernah hilang, di saat itulah Jack melihat para raksasa berbondong-bondong turun karena telah mendapatkan sisa biji kacang milik Rodrik. Tidak basa-basi lagi, Jack pun pergi untuk memberitahu raja dan yang lain jika para raksasa telah berhasil turun. Mereka lalu bergegas pergi ke kerajaan dan mempersiapkan peperangan. Selama di perjalanan, para raksasa berusaha menangkap manusia. Mereka melahap dan melempar manusia ke sana kemari. Beruntung pohon kacang yang ditebang bisa sedikit menghambat para raksasa sehingga raja dan Isabel bisa masuk ke istana lebih dulu. Di sini hampir saja Jack ketinggalan, tapi beruntung dia dan kudanya mampu melompat dan masuk ke istana walaupun Velen sempat meraih jembatannya. Velen yang jatuh ke sungai api tidak ditolong sama sekali oleh kawanannya, yaitu karena perintah dari Vam yang sangat membenci Velen.
Sebelum peperangan berlanjut, Raja menyuruh Isabel untuk menyalakan suar agar kerajaan bisa membantu mereka. Beliau juga menyuruh Jack untuk selalu menjaga Isabel. Ketika di luar para prajurit dan raksasa saling berperang, Jack dan Isabel masuk lewat jalan pintas menuju tahta sang raja. Tapi tanpa mereka tahu jika Valen ternyata belum mati. Dia yang mencium bau Isabel pun berusaha mencari-cari sampai kemudian menemukannya. Jack pun dengan cepat menyuruh Isabel kabur. Tapi sialnya Isabel tertangkap. Jack yang berusaha menolongnya pun dengan mudah tertangkap juga. Ketika Jack hampir dimakan oleh Valen, dengan cepat Jack mengambil biji kacang terakhir dan melemparkannya ke mulut Valen. Valen yang merasa ada yang aneh dengan tubuhnya pun langsung melempar Isabel dan Jack. Seketika itu tubuhnya hancur berkeping-keping karena pohon kacang terus tumbuh dari tubuhnya. Kembali ke pertarungan antara prajurit dan raksasa. Terlihat prajurit kalah tarik tambang sehingga Elmen pun menyuruh mereka menutupnya lagi dengan pintu besi. Tapi sayangnya mereka sangat kuat sehingga pintu besi itu dengan mudah dihancurkan. Tapi kemudian mereka dikejutkan dengan tumbuhnya pohon kacang dari dalam istana. Di waktu yang bersamaan pula, tiba-tiba para raksasa menjatuhkan senjata mereka dan tunduk di hadapan Jack yang berhasil mendapatkan mahkota sihir. Bak seorang raja, Jack menyuruh para raksasa kembali ke Gantua dan peperangan dimenangkan oleh kaum manusia. Selain itu, raja membatalkan peraturan putri raja harus menikah dengan bangsawan. Ya namanya jodoh kan siapa yang tahu sih, sehingga Jack pun berhasil menikahi Isabel sampai dikaruniai 2 anak. Cerita peperangan mereka lalu diwariskan dari generasi ke generasi. Mahkota sihir juga diperbaharui dan dibuat semakin bagus dengan berbagai permata di atasnya. Lalu film pun selesai.